Wahai anakku, bisakah nanti kau menyolati jenazahku? Jadi ini adalah nasihat untuk saya sendiri waktu itu, ya. Nanti kalau saya ternyata ditinggalkan oleh orang tua, ya bagaimana? Apakah sudah bisa mengurusi bakti terakhir itu kepada orang tua? Masa jangan sampai kita selama hidup, ya bakti kita kurang, di hari terakhir kita mengantarkan orang tua kita ke makam juga nggak ada bakti-baktinya sama sekali, bukan kita yang menyolatkan. Dan di waktu itu ya saya pribadi luput dari mengurusi jenazah ayah saya, ya, karena beliau meninggal tahun 2007 dan saya masih ngurusi administrasi pondok waktu itu. Beliau sakit selama 3 bulan, ya stroke dan lumpuh, nggak bisa apa-apa. Kemudian saya merawat sampai 2 bulan lebih. Kemudian karena saya masih mondok dan saya harus bayar-bayar segala macamnya dan cuti karena nggak bisa masuk 3 bulan ngurusi orang tua. Qadarullah pas saya tinggalkan Gresik balik ke pondok sepekan, ya ayah saya meninggal dan langsung saya pulang lagi dan saya minta kepada keluarga untuk langsung diurusi saja, nggak usah nunggu saya, karena memang Rasulullah SAW bersabda, ya bahwasanya jenazah itu kalau ajilu bil janazah atau asri'u bil janazah, ya segerakan urusan jenazah itu. Fa in taku khairan fa khairun tuqaddimunaha ilaih. Kalau jenazah itu baik, maka dia akan segera kalian majukan kepada kebaikannya, ya. Tapi kalau dia buruk, dia fasyarun tad'unahu an riqabikum, maka kalian segera letakkan keburukan dari pundak-pundak kalian, ya. Maka cepat membawanya pun harus cepat jenazah itu. Sunnahnya begitu. Nah, ya, dengan dasar dalil itu, maka ketika saya sampai di rumah, jenazah sudah dimakamkan dan ketika itu saya menyolatinya di makam. Ya, jadi sholat yang boleh dilakukan di makam adalah sholat jenazah yang tidak ada rukuk, tidak ada sujudnya. Nah, di tahun 2018, ya, makalah ini kita terjemahkan dan alhamdulillah ketika ibu saya meninggal, ya meskipun ini juga agak miris, ya, karena ketika beliau sakit kita nggak bisa menemani beliau, nggak bisa mengunjungi beliau, bahkan urusan-urusannya pun bisa hanya dipantau dari kamera gitu, dari CCTV, karena beliau kemarin dia terjangkit virus COVID-19 dan harus meninggal setelah seminggu di rumah sakit, ya. Namun saya minta jenazahnya saya urusi dan oleh pihak rumah sakit dibolehkan, ya. Kemudian saya sholatkan dan alhamdulillah teman-teman dari Masjid Indaul Haq Sidoarjo juga ikut menyolatkan. Nah, jadi di situ terakhir ini masa saya nggak bisa lagi, orang tua tinggal satu-satunya. Alhamdulillah bisa kita urusi, kita sholatkan, ya, dan kita ikut memakamkan. Nah, jadi kajian ini, ya, akan membahas tentang sebuah makalah yang judulnya adalah wahai anakku, bisakah nanti kau menyolati jenazahku? Bahasanya menggunakan bahasa yang emosional karena ini adalah wasiat seorang ayah kepada anaknya. Anakku yang kusayang, apakah engkau telah mampu dan siap melaksanakan sholat jenazah? Apakah kau telah siap melaksanakan sholat jenazah? Baik dari sisi ilmu fikihnya, apakah kau sudah paham tata cara sholat jenazah? Apakah kau sudah paham cara mengurusi jenazah? Apakah kau sudah paham bahwasanya di sana ada sunnah-sunnahnya dan tidak sedikit bid'ahnya? Ya, apalagi urusan jenazah di Indonesia ini urusan bid'ahnya banyak sekali. Dan bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia Islam. Sampai-sampai Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala menulis kitab beliau judulnya Ahkamul Janaiz, dan beliau membahas tentang bid'ah-bid'ah jenazah banyak sekali poin-poinnya. Jadi sudah siap apa belum?
Ini sudah ngerti sunnah-sunnahnya apa belum? Sudah tahu mana yang sunnah, mana yang bid'ah atau belum? Apakah kau telah siap saat aku harus meninggalkan dunia di depan kedua matamu? Artinya kita menggantikan peran orang tua kita. Ya. Di situ ada ibu kita, ada adik-adik kita mungkin, ya. Kita harus menjadi kepala keluarga menggantikan beliau. Memberikan arahan kepada adik-adik kita, bimbingan, ya, membantu biaya sekolah, ya. Itu yang akan kita lakukan ketika ayah kita meninggal, karena beliau adalah tulang punggung keluarga. Cukuplah bagimu menjadi seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya di sini tidak minta banyak. Ayahnya minta agar anaknya menjadi penyambung pahala bagi dirinya. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Apabila seorang manusia itu meninggal, maka semua amalannya terputus kecuali dari 3 hal. Apa? Illa min sadaqatin jariyah. Kecuali sedekah jariyah. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang terus dimanfaatkan oleh orang lain. Aw waladin salihin yad'u lahu, atau anak saleh yang senantiasa mendoakan untuknya. Di sini di wasiat ini ayahnya hanya minta anaknya supaya dia menjadi seorang anak yang saleh, yang terus mendoakan untuk ayahnya. Supaya meskipun ayahnya telah meninggal, tidak lagi punya kesempatan untuk beramal saleh, dia tetap mendapatkan pahala yang terus mengalir. Karena amalan yang dia tinggalkan yaitu anaknya yang telah dia didik, yang telah dia sekolahkan, yang telah dia ajari. Kemudian anak tersebut juga mendoakan orang tuanya. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dan juga Imam Ahmad. Jadi itu adalah hadiah terbaik bagi seorang ayah. Bukan anaknya jadi sukses di dunia, memiliki banyak harta, jabatan yang tinggi, rumah yang mewah, kendaraan yang banyak. Semua itu akan ditinggal. Ya. Dan anehnya manusia itu berbekal untuk rumah yang akan dia tinggalkan gitu. Banyak orang yang tidak paham bahwasanya bekal itu harusnya untuk akhirat, bukan untuk dunia. Kalau kita hanya mengumpulkan harta untuk dunia, maka ketahuilah harta tersebut akan kita tinggalkan untuk orang lain. Siapa? Ya ahli waris kita. Ya. Dan belum tentu mereka adalah orang-orang yang baik. Belum tentu mereka adalah orang-orang yang memikirkan tentang maslahat kita. Makanya kita sendiri yang bisa menyelamatkan diri kita, yaitu dengan cara banyak-banyak bersedekah untuk akhirat. Dan mendidik anak-anak kita supaya menjadi anak-anak yang saleh. Gak harus jadi ustadz, gak harus jadi ulama, tapi minimalnya saleh. Tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang amalan-amalan yang boleh dikerjakan, mana yang gak boleh dikerjakan. Supaya anak yang seperti ini ya menjadi penyambung pahala bagi orang tuanya ketika mereka sudah meninggal. Jadi maka jadilah engkau anak yang berbakti untuk orang tuamu. Karena saat-saat itu adalah saat yang keras dan sulit. Tidak ada yang bisa kau kirimkan kepada orang tuamu pada saat yang sulit dan susah itu. Ya, jadilah engkau anak yang berbakti kepada orang tuamu. Di saat-saat sakaratul maut, ayahnya sudah meninggal, enggak ada lagi yang bisa kita kirimkan kecuali pahala. Jadi kecuali apa? Pahala. Ya, itu pun tidak semua pahala kita bisa kasih, dan kita pun enggak tahu kita punya pahala berapa untuk kita hadiahkan kepada orang tua kita. Dan para ulama memang ya sebagiannya mengatakan bahwasannya pahala itu bisa dikirimkan, bisa dihadiahkan. Di antara yang berpendapat seperti ini adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Bahwasanya pahala amal soleh itu bisa kita hadiahkan kepada orang tua kita. Namun kalau kita mau hadiahkan juga kita nggak tahu
Ya, amal soleh kita itu sebanyak apa? Makanya satu-satunya cara untuk berbakti kepada orang tua setelah orang tua kita meninggal adalah menjadi anak yang benar-benar soleh. Amalannya amal yang soleh. Dan ketika kita beramal, kita niatkan bahwasanya saya ini adalah hasil didikan orang tua saya. Ya, sehingga orang tua kita mendapatkan pahala dari apapun yang kita amalkan. Dan jangan sampai mengkhianati orang tua kita, malah kita jadi ahli maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Ini akan sangat-sangat merugikan diri kita sendiri dan mungkin kalau orang tua kita bangun lagi sangat-sangat kecewa. Ya, masa sudah kematian memisahkan kita, tapi kamu masih seperti ini. Ya, masih seperti ini, tidak berubah sama sekali. Tahukah kau wahai anakku, ketika napasku mulai tersengal dan terengah-engah, rohku telah mencapai tenggorokan, sedangkan aku berada di hadapanmu. Kepalaku berada di dalam pangkuanmu. Tidak usah kau gelisah dan bersedih. Jangan bersedih, jangan menangis. Ada tugas yang lebih berat yang harus kau lakukan, sedang menunggu di depanmu. Jadi kalau ayah kita sedang sakaratul maut, ya ibu kita sedang sakaratul maut, nggak usah lomba nangis, nggak usah lomba drama, menjadi orang yang paling sedih, merasa paling simpati dan empati. Itu tidak ada faedahnya itu. Ya justru kita diminta untuk jadi orang yang tegar di situ. Ya, karena ada ibu yang harus kita kuatkan, ada adik yang harus kita bimbing ketika itu. Ada ayah yang harus kita urusi, yang mau meninggal ini. Ya, apa yang harus kita lakukan di situ? Nah, jangan sampai apa yang kau lihat berupa kesulitan, kesusahan, kekerasan, dan kesempitan yang menimpa sang mayit ini membuatmu sibuk dan lalai dari tugas yang harusnya kau lakukan. Apa? Ingatlah bahwa sakaratul maut yang sangat keras telah menimpa manusia yang terbaik, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, Allahumma a'inni ala ghamaratil maut atau sakaratil maut. Ya Allah, bantulah aku di saat-saat kerasnya kematian atau di saat-saat datangnya sakaratul maut. Hadis ini riwayat Imam Tirmidzi. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipermudah di saat-saat sakaratul maut. Kenapa? Karena di situ orang akan kehilangan kesadarannya. Padahal ini adalah saat-saat yang krusial, di mana akhir dari amalan kita akan menentukan. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah, niscaya dia akan masuk surga. Allah SWT mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkan ucapan yang baik. Dan ucapan yang paling baik adalah la ilaha illallah. Al-kalimatu thayyibatu sadaqah, kata Rasulullah SAW. Kalimat yang baik adalah sedekah dan kalimat yang terbaik adalah la ilaha illallah. Ini kunci surga ini. Abu Talib ketika akan meninggal didatangi oleh Nabi Muhammad SAW, diminta untuk apa? Satu kalimat ini. Satu kalimat ini. Karena ini kunci surga ini. Ya am, qul la ilaha illallah kalimatun uhajjulaka biha indallah. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah. Satu kalimat yang aku akan gunakan untuk membelamu di depan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tidak mau. Ya. Dan di sini orang enggak bisa leluasa. Yang biasanya bisa zikir la ilaha illallah, belum tentu di situ bisa mengucapkan la ilaha illallah dengan mudah. Makanya perlu ditalqin. Ya. Janganlah hal-hal itu membuatmu lupa dari menuntunku, mentalqinku untuk bersyahadat. Kau harus berusaha untuk mengingatkan aku kepada Rabbku. Banyak orang yang meninggal yang diingat bukan Tuhannya, tapi dunianya. Entah itu permainannya, ya, entah itu hartanya, mobilnya, ya kan, binatang kesayangannya bahkan.
Dan banyak sekali beredar video-video yang menunjukkan tentang hal itu. Ada orang yang punya binatang kesayangan yang disebut nama binatangnya. Ada yang punya istri kesayangan yang disebut nama istrinya. Na'udzubillah lagi apa ya, ada yang pacar, pasangan yang haram itu disebut-sebut ketika dia mati. Itu bukan romantis. Urusan mati nggak ada romantis-romantisan. Ya. Romeo dan Juliet. Romantis antum film kan. Itu kalau antum ikuti filmnya sampai akhir, masuk neraka itu endingnya. Tapi kan nggak ada yang syuting sampai neraka, ya kan? Nah iya, jadi kalau romantis-romantisan ini udah harus sadar, nggak perlu disebut-sebut nama-namanya itu. Yang harus disebut adalah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus disebut. Jadi kau harus berusaha untuk mengingatkan aku kepada Rabbku saat aku berada dalam keadaan seperti itu. Sebagaimana Rasul SAW bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah. Ini perintah dari Rasulullah. Talqinlah, tuntunlah orang-orang yang mati di antara kalian, maksudnya akan mati. Ya, karena yang sudah mati nggak bisa dituntun. Tuntunlah orang yang akan mati di antara kalian dengan ucapan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Bagaimana caranya? Sebagian masyarakat kita kalau menghadiri jenazah yang sedang sakaratul maut tidak mengucapkan la ilaha illallah. Malah suruh nyebut. Nanti dia ikuti niru nyebut gitu, gimana? Yang ditiru nyebut. Ya, harusnya dibilang apa? La ilaha illallah. Biar ditiru. Itu ngajar itu begitu. Ya. Langsung to the point, jangan nyebut-nyebut la ilaha illallah. Orangnya niru la ilaha illallah. Kalau beliau sudah ngomong la ilaha illallah, diam, semuanya diam. Enggak boleh ngomong di situ. Ya, enggak boleh ngomong semuanya. Kalau dia ngomong yang lain, talqin lagi la ilaha illallah. Kalau dia ngomong aduh sakit, ya, kadang-kadang dia teriak panas, tolong, mana fulan, mana mobil saya, mana, ya udah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu perjuangan terakhir ini. Naudzubillah kalau kita punya ya orang tua seperti itu sulit untuk dituntun. Kita menghadiri jenazah, kalau jenazahnya itu enggak dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu talqinnya susah. Apalagi dia punya hobi-hobi yang menyesatkan, yang enggak ada faedahnya, itu susah sekali talqin. Dia akan menyebut hobi-hobinya itu, ya. Dan ketika kita talqin la ilaha illallah, yang dia ucapkan bukan la ilaha illallah, tapi apa yang dia sukai di dunia itu. Nah, ini perjuangan bagi anaknya. Ya sudah, lakukan semampunya, ya, la ilaha illallah. Kalau dia ngomong yang lain lagi, ucapkan lagi la ilaha illallah sampai beliau meninggal. Ya, sampai beliau meninggal, tuntun la ilaha illallah. Ya, yang lain jangan diucapkan di situ. Ketika rohku telah keluar, ya, meninggal sudah sekarang. Dari jasadku jangan sekali-sekali kau gusar wahai anakku. Yang harus kau lakukan adalah istirja. Kalau ayahnya sudah meninggal, nggak usah teriak-teriak, nggak usah heboh. Yang diucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu sebagai tanda apa? Ridha. Ya, sabar. Kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna, sesungguhnya kita, lillah adalah milik Allah. Wa inna ilaihi, dan kita akan kembali, rajiun, ya, kembali ilaihi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini ketegaran seorang anak yang sedang menuntun ayahnya ketika sakaratul maut dan sampai ayahnya rohnya diambil oleh Allah SWT, sangat penting untuk menjaga kondusivitas
keadaan ketika itu. Ya. Tapi kalau di situ tidak ada orang-orang yang tegar, wah ribut itu biasanya. Akan ribut. Ya, tapi kalau ada anak-anak yang bagus ilmunya, paham apa yang harus dia lakukan, insya Allah semuanya tenang. Ya, semuanya akan tenang. Ya, nggak perlu ngabari sana sini dulu. Udah lakukan apa yang harus dilakukan dulu. Nah, begitu. Contoh misalkan di zaman sahabat ada Ummu Sulaim, ya, Rumaisa, ibunya Anas bin Malik. Dia menikah dengan Abu Talha. Ya, punya anak. Masih bayi. Anak ini sangat disayangi oleh suaminya. Suatu hari anak tersebut demam tinggi. Ketika Abu Talha sedang keluar kerja, ya, anak ini meninggal. Lalu si ibu karena dia sangat-sangat paham bahwasanya anak ini sangat dicintai oleh ayahnya, ya, maka dia berusaha mengkondisikan supaya ketika ayahnya nanti ini menerima berita tentang kematian anaknya, ya, tidak histeris, tidak mengucapkan hal-hal yang membuat Allah marah, Allah murka. Ketika suaminya pulang, tanya, gimana kabar anakku? Kan sakit. Kata ibunya apa? Sekarang anakmu sudah lebih tenang. Ya meninggal. Lebih tenang, ya kan? Sudah lebih tenang. Kondisinya sudah lebih baik. Tenang ayahnya. Dikasih makan, minum dulu, makan dulu, ya. Semua hajatnya dipenuhi. Baru setelah semua hajatnya dipenuhi, dia menggunakan analogi yang bagus. Bagaimana menurutmu wahai suamiku, kalau ada seseorang menitipkan barang kepada orang lain, kemudian ketika dia butuh diminta lagi barangnya, tapi orang itu tidak mau memberi, ya, maka suaminya mengatakan, loh, buruk sekali akhlak orang itu. Uang barang titipan diminta lagi sama yang punya kok nggak boleh. Nah, baru dia masuk di situ. Sesungguhnya anakmu adalah titipan Allah dan sekarang Allah sedang memintanya kembali. Ya sudah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang diucapkan oleh suaminya. Kemudian dia makamkan anaknya. Nah, itu yang dibutuhkan, ketegaran seperti ini. Wanita yang seperti ini jarang sekali. Wanita itu kadang-kadang ketika ada hal-hal seperti ini panik, ya, histeris, telepon, ya kan, langsung telepon, ambil telepon sana sini, kirim pesan sana sini. Nah, itu nggak baik, ya. Jadi lakukan apa yang harus dilakukan terlebih dahulu, yaitu tentang hak-hak jenazah ini. Kemudian kalau mau mengabarkan kepada orang-orang yang mungkin, ya, kalau mereka dapat kabar itu akan histeris, akan meratap, ya, gunakan cara yang terbaik. Gunakan cara yang terbaik. Tadi pagi ada santriwati yang ibunya wafat. Santriwati. Dan kepala sekolah SMA Ustadz Muhsin sedang mengajar, mendapatkan kabar itu. Dan kebetulan lagi ngajar di kelasnya santriwati ini. Nah, gimana caranya ngasih tahu? Itu kalau dikasih tahu, heboh itu, langsung heboh itu. Wah, perempuan gitu. Ya. Saya ingat ketika pengasuh Pondok Putri itu, istrinya Bapak Arif kemarin meninggal itu. Wah, heboh sekali, nangis itu saat asrama. Ya, karena ya pengasuhnya setiap hari gitu kan. Kemudian meninggal dan itu mendadak gitu. Melahirkan, meninggal gitu kan. Benar-benar shock mereka. Nah, ini Anda sampaikan agar dikabarkan dengan baik. Dipanggil. Nanti dipanggil sama ustadzah. Ada urusan sebentar. Nah, begitu. Jadi sendiri. Itu kalau di kelas dikabarkan, wah ribut. Itu akhwat nggak bisa. Sendiri gitu disimpan nggak bisa. Wah, langsung nangis sak kelas itu biasanya. Ya. Karena memang lembut hatinya gitu. Mudah terbawa perasaan. Ya. Jadi wanita-wanita yang kuat seperti Ummu Sulaim ini jarang. Dan harusnya dijadikan contoh.
Ya, wanita itu bisa kok berlatih agar perasaannya lebih kuat, hatinya lebih kuat ya dengan ilmu insyaallah, dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan gampang terbawa perasaan. Kemudian ayahnya melanjutkan, setelah kau beristirja, berdoalah sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan, idza asaba ahadakum musibah falyaqul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma indaka ihtasabtu musibati fa'jurni fiha wa abdilni minha khaira. Riwayat Imam Tirmidzi. Apabila salah seorang dari kalian tertimpa musibah, hendaklah dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Allahumma indaka ihtasabtu musibati. Ya Allah, aku meminta kepadamu pahala atas musibah ini. Fa'jurni fiha, maka berilah aku pahala dalam musibah ini. Wa abdilni minha khairan, dan gantikanlah aku dari musibah ini yang lebih baik. Itu yang diucapkan oleh Ummu Sulaim dan Abu Talhah. Akhirnya apa? Dikaruniai 7 anak yang semuanya hafidz Al-Qur'an. Nah, itu Ummu Sulaim dan Abu Talhah. Ya, jadi musibah itu bukan untuk ditangisi, bukan untuk ajang untuk meratap-ratap. Ya, musibah itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang harus disikapi dengan cara yang syar'i. Ya. Kalau kita ditimpa musibah, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, istirja, kemudian doa, minta pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan minta ganti yang lebih baik. Nah, itu yang harus kita lakukan. Ya, bukannya meratap. Nah, ingatlah hadiah yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada orang-orang yang sabar dan mengharap ganjaran dari musibah yang menimpa mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Dan sungguh kami akan walanabluwannakum, kata Allah. Dan sungguh kami akan menguji kalian. Sungguh kami akan menguji kalian. Artinya apa? Pasti akan ada ujian. Gak mungkin kita hidup ini lurus-lurus saja, ya, datar-datar saja. Pasti akan ada ujian. Kata Allah SWT, sungguh kami akan menguji kalian bisyai'in, dengan sedikit. Sedikit apa? Ketakutan. Wal ju', kelaparan. Wa naqsin, dan kekurangan. Takut itu merupakan ujian. Lapar juga merupakan ujian. Kemudian kekurangan juga ujian. Kekurangan apa? Minal amwal, hartanya kurang. Wal anfus, jiwanya kurang, ada yang meninggal. Wasamarat, dan buah-buahan. Wabasyiris sabirin. Nah, tapi namanya ujian, Mbak, evaluasi itu harus ada follow up-nya. Kalau diuji habis itu dibiarkan, ya salah. Habis ujian itu apa yang harus kita lakukan? Kita jadi apa gitu loh. Kan sudah tahu posisi kita sekarang habis diuji. Oh, saya lemah, oh saya kuat, oh saya tidak mampu. Berarti setelahnya apa? Kata Allah SWT, wa basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira untuk orang-orang yang mau bersabar. Nah, ini output dari ujian adalah kita menjadi orang yang lebih sabar, ya. Kalau sudah sering terkena badai, alah hujan biasa mah ya, nggak kedinginan gitu kan ya ibaratnya. Karena sudah sering diterpa badai gitu. Tapi kalau orang nggak pernah kena masalah dikit, bingungnya luar biasa. Ya, tapi kalau udah sering, sudah biasa. Ya, dokter sering melihat orang mati. Orang mati di sekitar dia ya sudah biasa, namanya orang ya, pasti begitu, ada ajalnya. Kita jarang melihat orang ribut. Sekalinya melihat orang ribut, panik, kita bingung apa yang harus kita lakukan. Kita jarang lihat orang adu mulut, debat. Ya, padahal
Kalau disikapi dengan baik, ya ternyata hasilnya juga baik. Nah, itu ada masalah, ya. Apa yang harus kita lakukan? Sikap apa? Mengajarkan apa masalah itu kepada kita? Alladzina idza asabatum. Orang sabar itu seperti apa? Suruh sabar kita. Taib, ya Allah, saya disuruh sabar. Indikator sabar itu apa? Ya. Indikatornya apa? Alladzina idza asabathum musibatun, yaitu orang-orang apabila mereka ditimpa musibah, qalu, yang diucapkan bukan ya Allah, kenapa saya ditimpa musibah? Ya Allah, kenapa saya lagi ya Allah. Tetangga saya enggak pernah. Nah, enggak gitu. Kalau ditimpa musibah apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ucapan mereka. Enggak pernah bilang ya Allah, enggak adil ini ya Allah. Nggak ada urusan nggak adil. Kamu punya siapa? Punya Allah. Ya terserah Allah mau buat apa. Itu prinsip keadilannya. Kita adalah milik Allah. Mau antum dibuat apa terserah Allah SWT. Ya, karena kita punya Allah. Yang harus kita lakukan satu, nerima dan sabar sambil mengucapkan kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah SWT. Nah, kalau sudah begitu, indikasinya sudah kita tahu ya. Yaitu ketika mendapatkan musibah enggak ngeluh, tapi mengingat Allah SWT. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan salawat dari Allah. Salawat itu apa? Pujian dari Allah SWT. Kalau salawat dari makhluk itu doa. Kalau salawat dari Allah, pujian. Diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Wa rahmatun, dan mendapatkan kasih sayang dari Allah SWT. Disayang oleh Allah. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, ya, mendapatkan taufik. Ya, hidayah di sini ada hidayah taufik, bukan hidayatul irsyad. Karena dia sudah mampu melakukan yang sesuai dengan syariat ketika mendapatkan musibah. Nah, ini ciri-ciri orang yang beriman. Ya, orang-orang yang sabar, yang mukmin, yang muslim, kalau tertimpa musibah, apapun musibahnya, entah itu rasa takut, ya, di daerahnya itu sedang tidak aman misalkan, atau dia sedang berjalan ke daerah yang tidak aman, ya, atau tidak aman dari gangguan apapun itu, entah itu peperangan, entah itu hewan buas, atau mungkin dia di tengah-tengah lautan misalkan, ya, maka dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika dia kelaparan, ya, juga sama. Ketika kekurangan juga sama. Ingatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah, wahai anakku, sabar yang sebenarnya adalah ketika orang baru tertimpa musibah. Ya, bukan sudah seminggu baru sabar. Ya sudah seminggu ya sudah hilang rasanya. Sebenarnya gitu aja. Ya. Jadi kehilangan itu hanya menunggu waktu saja untuk kita terbiasa lagi. Ternyata nggak seistimewa itu sebenarnya hubungannya itu. Kadang-kadang ya, kita yang meratap-ratap, seminggu lagi kita ketawa lagi, bercanda lagi kita. Kan gitu kan? Makanya pahala sabar yang paling besar adalah ketika awal ditimpa musibah, di situ kita ingat Allah. Istirja di situ, sabar di situ. Karena kalau sudah lama sudah lupa kita, ya, lupa rasa sakitnya itu sudah lupa. Ya, kecuali biasanya ada yang memicu ingatan itu kembali, mungkin menangis lagi. Ya, tapi rata-rata orang kalau sudah beberapa hari, sebulan, 2 bulan, sudah lupa. Lupa kalau bapaknya mati, lupa. Ya, lupa kalau sudah nggak punya bapak lagi, sudah lupa. Udah bercanda lagi, nongkrong lagi sama teman-temannya, ya, ketawa lagi, ya. Makanya kesabaran itu, ya, yang pahalanya paling besar adalah ketika orang baru tertimpa musibah. Kemudian, kau harus membuat orang-orang yang meratap ketika mendengar kabar kematianku diam. Maksudnya apa? Jangan sampai mereka meratap atas kematianku. Kenapa? Karena Rasul SAW bersabda, Innal mayyita la yu'adzabu bi bukai ahlihi alaih
Karena Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya seorang mayit disiksa oleh Allah SWT karena tangisan keluarganya atas mayit tersebut. Jadi mayit itu bisa disiksa oleh Allah gara-gara perbuatan keluarganya. Ya, karena mereka meratapi kematiannya. Nabi SAW juga bersabda, "Man niha alaihi yu'adzabu bimaniha alaihi." Zada Muslim yaumal qiyamah. Mayit yang diratapi kematiannya, ia akan disiksa selama ia diratapi. Imam Muslim menambahkan pada hari kiamat. Ya, jadi akan sulit. Maka kita keluarga ini harus menunaikan haknya orang yang mati. Ya, jangan sampai membuatnya semakin sulit. Rasulullah SAW pernah kok ditinggal oleh orang-orang yang beliau sayangi. Ya, itu harus menjadi contoh. Apa yang beliau lakukan? Nangis nggak beliau? Sedih nggak beliau? Ya, Rasulullah SAW ketika dikabarkan bahwasanya ada salah satu cucu beliau wafat, beliau meneteskan air mata. Ya, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, Anda menangis?" Kata Rasulullah SAW, ya, kita ini ya harus jadi orang yang rahim, penyayang. Bagaimana nanti kalau Allah SWT angkat kasih sayang dari hati kita? Kemudian beliau mengatakan, "Irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama." Sayangilah orang-orang yang ada di bumi, niscaya kalian akan disayangi oleh orang yang ada di langit. Masya Allah akan sayang kepada kalian. Ketika anak beliau meninggal, Ibrahim masih kecil, ya, beliau juga menangis. Ya. Kemudian beliau juga mengatakan bahwasanya bentuk kasih sayang, ya kita menampakkan kesedihan di situ. Ya, siapa yang nggak sedih ditinggal anaknya, ditinggal orang tuanya, ya kan? Cuma Rasulullah SAW mengatakan, "Inna bifiraqika ya Ibrahimu lamahzunun wala naqulu illa ma yurdi rabbana." Sesungguhnya kami wahai Ibrahim dengan perpisahan denganmu ini sedih, tapi kami tidak mengucapkan kecuali apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sedih boleh, tapi jangan sampai mengucapkan ucapan-ucapan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak tadi misalkan, kenapa saya lagi? Ya. Allah SWT tidak adil dan seterusnya. Dan ingatlah Nabi SAW juga bersabda, "Laisa minna man syaqqal juyub wa darabal khudud wa da'a bid'awal jahiliyah." Bukan termasuk dari kami, kata Rasulullah, orang-orang yang merobek-robek pakaiannya, menampar pipinya, dan menyeru atau berteriak dengan teriakan-teriakan jahiliyah. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ya, riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi nggak boleh kita ketika ada orang yang meninggal ya histeris, kemudian marah-marah, ya, baju dirobek-robek sambil begini, entah itu dikerahnya atau sakunya atau lengannya dirobek-robek, ya, atau yang perempuan jilbabnya dibuka, dibanting ke tanah misalkan, ya. Na'udzubillah, jangan sampai seperti itu. Itu menunjukkan apa? Kita marah sama Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan enggak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini harus diterima dengan sabar. Wa darabal khudud, apalagi menampar-nampar pipinya ditampari sendiri. Ya, kemudian menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah seperti enggak ridho, mengatakan Allah tidak adil, kenapa saya, ya, kenapa harus saya lagi, dan seterusnya. Dan ini dilakukan oleh satu kelompok manusia, ya, yang mereka mengaku cinta kepada keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, na'udzubillah, itu dilakukan sama mereka itu, yaitu orang-orang Syiah Rafidhah. Setiap tanggal berapa? 10 Muharram, ya, di hari Asyura mereka memperingati kematiannya Husain. Dan tentunya Husain berlepas diri dari apa yang mereka lakukan itu. Mereka memukul-mukul tubuh mereka, bahkan menggunakan benda tajam, ya, sampai merobek
punggung mereka, bahkan anak-anak kecil kepalanya dilukai dengan menggunakan pisau sampai berdarah, dan mereka menganggap itu adalah ibadah. Ibadah macam apa yang seperti ini mengajak untuk melukai diri sendiri. Lawang Islam itu semut dimatikan aja nggak boleh, apalagi sampai menumpahkan darah seorang muslim dengan alasan ibadah. Nggak masuk akal ya, sama sekali nggak masuk akal. Itu bukan ciri-ciri agama Islam. Islam itu agama rahmah. Islam tidak mengajak kita untuk melukai diri kita sendiri. Nah, mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan ke fikih mengurusi jenazah. Tadi fikih ketika sakaratul maut sampai mayit meninggal. Ya. Di sesi yang kedua, ini cuma 2 sesi aja nanti. Kita akan bahas apa yang harus dilakukan kalau sudah berdoa, ya sudah menenangkan orang-orang yang hadir, ya apa yang harus kita lakukan. Nah, di sini nanti dijelaskan secara rinci, step by step, ya langkah demi langkah yang harus dilakukan oleh seorang anak ketika ayahnya meninggal atau siapapun meninggal, ya cara mengurusinya seperti ini. Nah, wallahu taala a'lam.